Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Deviana Safitri. dan saya Yunita Simaharani. Baik, di sini kami akan memaparkan tugas akhir kami dari mata kuliah teori kepribadian. Sebelumnya, kami berterima kasih banyak kepada dosen pengampu Ibu Hartini Mudarsa MPC. Struktur kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Pandangan Jung tentang kepribadian. Dalam memandang manusia, Jung menggabungkan pandangan teologi dan kausalitas. Dia memandang bahwa tingkah laku manusia itu ditentukan tidak hanya oleh sejarah individu dan resi, tetapi juga oleh tujuan dan aspirasi individu sebagai aktualitas maupun masa depan individu sebagai potensialitas sama-sama membimbing tingkah laku individu. Pandangan Jung lagi tentang kepribadian adalah prospektif dan retrospektif. Prospektif adalah ia melihat kepribadian itu ke depan, sedangkan retrospektif adalah memperhatikan masa lampau pribadi. Struktur kepribadian menurut Jung. Struktur kepribadian menurut Gustav Jung terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kesadaran dan dimensi ketidaksadaran. Kedua dimensi ini saling mengisi dan mempunyai fungsi masing-masing dalam penyesuaian diri. Dimensi kesadaran berupaya menyesuaikan terhadap dunia luar individu. Adapun dimensi ketidaksadaran berupaya menyesuaikan dunia dalam individu. Dimensi kepribadian itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada dimensi kesadaran dan yang kedua ada dimensi ketidaksadaran. Yang pertama ada dimensi kesadaran. Di dalam dimensi kesadaran ini terdapat ego. Ego yaitu jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar manusia. Dan dimensi kesadaran manusia ini mempunyai dua komponen pokok. Yang pertama ada fungsi jiwa dan yang kedua ada sikap jiwa. Fungsi jiwa yaitu suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Fungsi jiwa ini meliputi pikiran dan perasaan, dan penderitaan dan intuisi. Yang kedua sikap jiwa. Sikap jiwa yaitu arah dari energi psikis atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Manusia berdasarkan sikap jiwanya itu terbagi kepada dua. Yang pertama ekstrovert dan yang kedua introvert. Selanjutnya, dimensi kepribadian yang kedua ada dimensi ketidaksadaran. Dimensi ketidaksadaran terbagi kepada dua. Yang pertama, ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi adalah berisi hal yang diperoleh individu selama hidupnya, namun tertekan dan terlupakan. Ketidaksadaran pribadi berisi kompleks, perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan yang terdapat dalam ketidaksadaran. Yang kedua ada ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah berisi hal yang diperoleh seluruh jenis manusia selama pertumbuhan jiwanya melalui generasi terdahulu. Ketidaksadaran adalah hal yang tidak disadari. Untuk mengenal dan mengetahui ketidaksadaran, kita dapat memperoleh secara tidak langsung melalui manifestasi. Yang terakhir ada bentuk khusus dari ketidaksadaran. Bentuk khusus dari ketidaksadaran ada tiga. Yang pertama, bayang-bayang. Bayang-bayang adalah segi lain dari kepribadian, yakni kekurangan yang tidak disadari. Yang kedua, proyeksi. Proyeksi adalah menempatkan isi batin sendiri pada objek lain di luar dirinya secara tidak sadar. Yang terakhir ada imago. Imago yang terpenting pada orang dewasa adalah animus bagi perempuan dan anima bagi laki-laki, yaitu sifat atau kualitas jenis kelamin yang ada dalam ketidaksadaran manusia. Selanjutnya, manifestasi ketidaksadaran. Manifestasi ketidaksadaran ada 5. Yang pertama, simptom. Simptom adalah gejala dorongan jalannya energi yang normal yang dapat berbentuk kejasmanian maupun kejiwaan. Yang kedua ada kompleks.
Kompleks adalah bagian dari kejiwaan yang telah lepas dari kontrol kesadaran dan mempunyai kehidupan sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada mimpi. Mimpi sering timbul dari kompleks yang mempunyai hukum dan bahasa sendiri. Yang keempat ada fantasi. Fantasi berkaitan dengan mimpi dan timbul pada waktu taraf kesadaran rendah. Dan yang terakhir ada aktive. Aktive adalah bentuk reaksi instinktif terhadap situasi tertentu yang terjadi di luar kesadaran. Sekian dari hasil video kami kali ini. Saya Deviana Safitri Dan saya Yunita Simaharani. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.